Silakan. Gus Miftah kembali noyol kepala istri di depan jamaah. Ini pendapat spiritual Sumatera. Gus Miftah sebelumnya setelah memberi pernyataan atas perlakuannya kepada sang istri yang viral gara-gara noyol kepala istrinya di depan jamaah. Itu pun disebutnya hanya guyonan dan saya akan tetap melakukan itu. Mbah Ilo spiritual Sumatera angkat bicara soal pernyataan dan perbuatan yang dilakukan sang pimpinan pondok pesantren Ora Aji di Sleman itu. Ia berpendapat bahwa ketenaran dan posisi Gus Miftah telah membuatnya lupa dan membatasi diri. Yang dilakukannya itu mungkin dapat dimaklumi jika di dalam rumah, tapi sangat tak pantas jika dilakukan di depan umum. Mbah Ilo pun sebut yang dilakukannya ke istri menoyor-noyor kepala dapat menjadi contoh buruk buat generasi muda. Gimana Belo, tanggapan Belo? Ya. Ya, dia di sini katanya Belo, sebelumnya memberi pernyataan pelakuannya kepada sang istri viral gara-gara noyor kepala di depan jemaah itu disebutnya hanya guyonan. Saya akan tetap melakukannya Belo. Ya. Gimana Belo? Ini kalau saya bilang ya sudah salah kaprah lah kalau saya bilang ya. Guyonan boleh ya. Tapi ini kan sebagai penceramah ya Gus Miftah ini saya beritahu sekali lagi. Kalau guyonan boleh itu di rumah sampean. Mau dibanting istri di tempat tidur, mau diguling-gulingkan. Nah, itu tidak ada masalah. Begitu ya. Dan kalau bisa pun kita guyonan berlebihan, jangan tahu anak-anak kita seperti itu. Karena begini, candaan kita berlebihan itu sama dengan mengajarkan anak kita menjadi tidak baik. Nah, kita mencontoh seperti itu, anak-anak mereka nanti ikut seperti itu. Walaupun tidak orang tuanya, kepada temannya nanti dilakukan. Nah, contoh lah ya, itu adalah sebagai contoh. Jadi kalau kita memberi contoh tidak baik, tentunya orang mengikuti gitu ya, apa yang kita perbuat. Jadi kita sebagai penceramah sebaiknya ajarkanlah ataupun berbuatlah yang baik gitu ya, jangan memberi contoh yang tidak baik. Karena tidak kita ajarkan pun kadang orang yang tidak baik ya, mereka sulit gitu ya. Apalagi kita memberi contoh yang tidak baik, mereka gampang sekali gitu. Nah, jadi saya himbau sekali lagi kepada Gus Miftah, dari sini ke atas ya, hindarilah itu semua. Karena Anda adalah seorang penceramah ya, didengar di publik ataupun di Nusantara ini seperti itu. Jadi kita lihatlah seperti dahulu ya, itu ada di tayangan di televisi ya, itu namanya Smackdown itu ya. Iya betul. Nah, gara-gara itu kan termasuk mencontoh. Anak-anak ini ya gampang sekali merekam itu memorinya itu. Masih kosong. Ketika melihat di tayangan di TV, nah orang di bagaimana dijatuhi gitu ya, orang tentang dijatuhi, dibanting gitu ya. Nah, itu sempat ada yang kejadian tewas. Nah, ini yang saya khawatirkan seperti itu. Jangan-jangan nanti anak sekolah ketika gurunya ngajar dijambak pula dari belakang seperti Gus Miftah ini. Nah, ini yang saya khawatir. Guyonan katanya Melo. Nah, guyonan. Jadi ketika ditanyain nanti, kamu kok seperti itu? Iya, saya melihat Gus Miftah di tayangan di televisi atau di YouTube seperti itu. Nah, ini kan mencontoh gitu ya. Nah, jadi kalau kita memberi contoh, berilah contoh yang tidak baik ya. Ini saran dari saya. Nah, kalau humor ataupun guyonan lah kalau memang guyon itu berlebihan, guyonanlah di rumah pribadi seperti itu. Nah, itu saran saya. Jadi agar nama Gus Miftah ini harum kalau kita bilang di Nusantara ini ataupun di publik gitu ya. Nah, karena belakangan ini saya lihat ya, Gus Miftah ini banyak nyeleneh gitu ya. Ada kemarin mau Samsudin gimana Belo? Nah, kemarin dulu pernah juga menghina Gus Samsudin. Itu saya lihat ya. Ketika dia mengatakan Gus Samsudin dukun, tiba-tiba minum degan, katanya degannya larinya busuk katanya ya. Nah, itu kan sudah tidak wajar. Nah, itu arti kata itu Gus Miftah ini mendapat teguran gitu ya. Cuman itu belum sadar juga. Nah, ini lagi tambah lagi mengguncang-guncang kepala istrinya di depan publik ya. Nah, itu sangat tidak baik gitu dilihat oleh masyarakat gitu ya. Jadi kalau kita penceramah, kalau bisa
mereka ini terpukau gitu ya, apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan, mereka tuh kagum. Setelah pulang dari penceramah itu mereka ini berubah sifatnya gitu ya, yang biasa mungkin kalau itu para wanita yang mendengarkan ceramahnya mereka langsung patuh terhadap suaminya. Nah itu kan lebih bagus. Betul. Seperti itu ya. Begitu juga mungkin yang suami gitu ya, mendengarkan ceramah Gus Miftah ini, pulang dari situ ya tambah sayang terhadap istrinya. Nah kalau lihat seperti ini mengguncang-guncang kepala, jangan-jangan penceramah aja kalau kita bilang guru ya, nah ikut-ikutan jadinya gitu. Nah ini kan sudah salah kaprah itu kalau menurut saya. Ini ada Belo, postingan ini Belo. Ya. Ini sini katanya nih video nih, Gus Miftah kembali noyol kepala istrinya di depan Habib Zaidan. Terlihat muka istrinya trauma dan tertekan ini Belo. Wah ini sudah keterlaluan ini. Di depan Habib Zaidan pula Belo. Ini bukan yang hari itu yang dikunyak-kunyak itu. Ini ada lagi baru lagi depan Ustaz Zaidan. Bagaimana? Depan Ustaz Zaidan Belo. Waduh, ini sudah keterlaluan ini Gus Miftah ini. Bagaimana ya? Kasih pencerahan dulu Belo. Ini takutnya nanti kena ajab lagi nih, yang saya khawatir ya. Samsudin kemarin ya? Iya. Jadi ini ajabnya apa nih? Kalau Samsudin muntah darah. Kita belum tahu loh Mas Hamed. Kalau ajab bukan kita yang buat loh Mas Hamed. Ajab itu dari yang Maha Kuasa yang memberi teguran terhadap kita gitu. Video yang tadi Belo. Iya. Tanggapi dulu. Jadi buat Gus Miftah lah, sekali lagi saya sarankan janganlah Anda membuat seperti nama baik ya, nama Gus tersebut ya menjadi jelek gitu ya. Karena begini, seharusnya ya Gus Miftah ini memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat ataupun memberi contoh ceramah-ceramahnya yang membuat orang menjadi salut lah kita bilang, atau simpati seperti itu. Janganlah kita mencontohkan tidak baik gitu ya. Betul. Nanti mereka ikut-ikutan menjadi tidak baik seperti itu. Iyalah Belo. Jadi dia untuk dia kasih nasihat dulu Belo, biar dia jangan ngulang lagi. Dia sih makin dia suruh klarifikasi Belo, makin dibilangnya guyonan terus. Ya memang ini memang nampaknya agak angel Mas Hamed. Sebelum nanti kena teguran, nah ya mungkin yang terakhir kali atau bagaimana ya, yang mungkin lebih parah dari yang dahulu yang sempat muntah darah atau bagaimana itu ya. Nah ini yang saya khawatir ini belum tobat ini nanti dia. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi sebelum ya, kalau di sini kita minta ya jangan terulang lagi lah kita bilang ajab dari yang Maha Kuasa gitu ya, memberi teguran gitu ya. Karena sudah bagaimana ya, sudah kelewat batas gitu ya, candaan-candaan Gus Miftah ini membuat bagaimana netizen pun nanti tidak percaya lagi kepada Gus Miftah. Akhirnya bagaimana? Kecewa mereka.